korban. Rejim menghisap, mengeksploitasi, menindas, menghegemoni, bahkan membunuh. Kita tidak boleh diam. Catat teman-teman rekan-rekan wartawan. Kami akan terus melawan ketidakadilan. Ya. Jangan dikira 27 tahun lalu kami melawan, 27 tahun kemudian kami diam. Korban tidak boleh diam. Bangkit, melawan. Kejahatan pertama, Fadlizon secara brutal, ya, dia adalah penjahat karena menghilangkan hak-hak korban. Yang kedua, negara tidak pernah menjalankan undang-undang yang dibuatnya sendiri, Undang-Undang Pengadaan HAM tahun 2000, padahal pelaku beredar di mana-mana. Bahkan banyak yang sudah menjadi elit di negeri ini. Semua yang direhabilitasi malah pelakunya, bukan korbannya. Negara macam apa ini? Kalau kita ingat pesan Bung Karno tadi, kita sudah terjerumus pada lingkaran setan kekerasan yang pelakunya selalu jadi elit dan korbannya melulu menjadi korban selama-lamanya. Apakah kita bisa diam dengan fenomena sejarah yang palsu dan tidak pernah mendidik generasi kita ke depan? Kapan anak-anak bangsa akan terbebas dari sejarah masa lalu yang palsu? Tahun 98 itu benar terjadi. Itu benar terjadi dan betul-betul ada peristiwanya. Nah, ini yang menurut saya harusnya kalau kemudian negara tidak mampu menangkap atau kemudian menjelaskan siapa pelaku, siapa orangnya yang melakukan pemerkosaan pada peristiwa tahun 98, ya janganlah kemudian membuat rasa luka yang menurut saya, menurut kami adalah ini menyakitkan. Ini sama halnya negara tidak mampu memberikan rasa keadilan, malah justru membuat rasa luka itu jauh lebih pedih bagi siapapun pada peristiwa itu. Nah, lebih baik harusnya Menteri Fadlizon tidak menyampaikan asal bicara ini. Ini menyakitkan. Nah, menurut kami tidak pantas. Maka tidak ada pilihan. Harusnya Presiden Prabowo berani mengambil sikap, mengambil keputusan. Ini orang seperti ini harus diberhentikan, dipecat. Kenapa? Ini menodai sejarah. PLTU Bang, pemahaman abang belum sampai ke situ. Makanya aku bilang. Enggak, pemahaman sekarang
dia untuk menjadi presiden. Bang, berarti pemahaman abang belum sampai ke situ. Makanya aku bilang, orang kalau nggak bisa jawab, jangan disalahkan Tuhan ya. Enggak. Sumber daya manusia sangat. Bukan. Bang STM, abang itu nggak sampai ke situ, Bang. Enggak sampai pikiran abang ke situ. Ada nggak para ahli yang menyalahkan Anies karena pernyataan itu? Saya tak pernah bahas Anies ya. Saya tidak mungkin kalian tim Anies ya. Tapi jangan menyerang juga saya memilih Prabowo. Bukan, karena begini, Bang. Bang. Gini, Bang. Tunggu, Bang. Bang, tunggu dulu. Bang. Itu orang salah-salahkan Tuhan. Bang. Nah, itu Bang STM. Bang, tunggu dulu, Bang SM. Diam dulu, Bang SM. Sampai ke situ, Bang. Bang SM, tunggu. Izin dulu. Enggak, ini saya bantah dulu pernyataan Bang STM. Kami tidak menyalahkan Bang STM memilih Prabowo, tapi Bang STM menceritakan tadi tentang perbaikan tentang pendidikan untuk memperbaiki kualitas manusia. Sementara abang yang memilih Prabowo. Prabowo itu menawarkan makanan gratis. Yang menawarkan pendidikan itu Anies. Jadi kan yang abang pilih, yang abang sampaikan itu bertolak belakang dengan apa yang abang lakukan. Itu yang saya sampaikan. Saya tidak menyalahkan abang pilih Prabowo, itu hak abang. Bahkan saya mengakui Prabowo itu presiden kita. Unggulan Prabowo ini saat ini yang pertama Pak. Makanan bergizi buat masyarakatnya. Habis itu koperasi merah putih. Habis itu apa? Kita segi pendidikan. Kita tidak mau ekspor lagi ke luar negeri. Kita ingin membentuk. Di tempat saya aja nggak ada MBG, Bang. Jadi kalau mau pendidikan, Bang, semua presiden yang ingin bentuk yang merugikan rakyat, itu kami. Bayangkan tanggal 22 Agustus, kasus dari putusan MK 6070, kami tanpa dikoordinasi, hanya satu malam, hadir ratusan ribu orang di depan DPR. Saya hadir di sana, saya menjadi saksi, saya menjadi orang yang bagaimana mengabadikan peristiwa itu. Tanpa ada koordinasi, hanya karena teriakan Indonesia darurat, 60 putusan MK 6070, kami hadir dari hati nurani kami. Ada pendukung Jokowi bisa bertindak seperti ini? No. Karena tidak punya ideologi secara fanatik terhadap Jokowinya. Makanya kalian tahu ada pendukung Jokowi yang mampu turun ke lapangan gitu terus mati-matian mendukung? No. Ada lagi yang menjadi bukti, teman-teman. Kalau mereka pecinta Jokowi secara ideologi, mereka nggak akan terima rumah Jokowi akan didatangi oleh orang-orang yang memprotes tentang ijazah. Saya salah satu saksi mata yang hadir di depan rumah Jokowi. Bayangkan, di kandang mereka sendiri, di depan rumah Jokowi sendiri, yang datang lebih banyak yang kontra terhadap Jokowi daripada yang pro. Bayangkan. Di depan rumah Jokowi, bayangkan. Itu artinya masyarakat Solo pun tidak mendukung Jokowi. Ini nyata. Ini real. Saya ada di depan rumah Jokowi. Yang datang kontra terhadap Jokowi itu lebih besar daripada yang pro. Ini di kandang loh. Coba kalau kita balik. Ya, kita balik nih. Kalau seandainya ada yang mau datang ke rumah Anies, silakan. Para pendukung Jokowi saya challenge. Bikin gerakan mengepung rumah Anies untuk mempertanyakan kasus Formula E. Silakan. Kalau enggak, ratusan ribu pendukung Anies akan mengelilingi rumah Anies untuk menghadapi kalian. Ini yang disebut sebagai kami berani untuk mempertaruhkan perjuangan kami ketika kami yakin secara ideologi kami mempunyai tujuan yang sama. Silahkan tunjukkan, buktikan kalau kalian mau. Sama juga ketika kalian mempunyai rencana akan mengepung rumah Megawati. Kalau enggak ratusan ribu orang akan mengelilingi rumah Megawati dan menghadapi kalian. Itu yang disebut sebagai ideologi ketika perjuangan membutuhkan pengorbanan turun ke lapangan. Jadi teman-teman, mereka akan kepanasan. Karena mereka tahu kekuatan mereka di dunia nyata nol. Kosong.
Tidak ada kekuatan mereka di dunia nyata karena mereka bisa membangun hanya framing di media sosial dengan akun-akun hoax, akun-akun fake yang tidak berani berdiskusi membuktikan dirinya. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan pernah percaya. Pendukung Jokowi itu besar ketika kontestasi karena menggunakan kekuatan instrumen-instrumen dari instrumen kekuatan bansos dan instrumen bagaimana institusi negara. Tetapi ketika presidennya sekarang sudah Prabowo, mereka mampu menggunakan itu. Nonsen. 2029 adalah puncak kematian dari pendukung Jokowi, kematian tanda petik ya. Mereka akan terisolir. Karena apa? Analisa saya dari ceruk elektoral itu ada 4 sampai 2029. Pendukung Anies, pendukung PDIP, pendukung Prabowo, dan pendukung Jokowi atau Gibran. 4. Dari 4 ceruk ini, siapa yang mampu berkoalisi dan kerjasama para pendukungnya? Mungkin nggak pendukung Anies akan mendukung Gibran? Nonsen. Mungkin nggak pendukung PDIP akan mendukung Gibran? Nonsen. Ya, jadi mereka akan tersendirian. Buktikan analisa saya. Oke, Pak Tukang, silakan. Saya senang kalau mereka semakin kepanasan, teman-teman. Kenapa? Ketika orang kepanasan dengan isi kepala kosong, mereka akan gereng-gereng seperti motor CC 70, tapi kemauan mereka CC-nya 150. Jadi cuman gereng-gereng tanpa berani untuk beradu argumen. Jadi semakin kita nikmati aja typingan mereka, karena orang yang isi kepalanya kosong biasanya gitu. Mereka emosi, tetapi mereka tidak mampu untuk menghadapi. Oh, ada yang kepanasan di atas. Oke, tahan dulu ya. Nanti kamu akan saya kasih waktu. Nanti banyak Iya, nanti. apa-apa, saya kasihkan aja. Kita bicara. Oke, tahan dulu. Nanti saya ini. Menarik nanti kita berdua, Bang. Menarik. Lanjut, Pak Tukang. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat yang tapping-tapping. Begini ya, bagi yang tapping-tapping atau pendukung Pak Jokowi. Pak Jokowi itu jadi presiden itu tidak gratisan. 1, dipilih dibiayai lewat APBN. 2, digaji lewat APBN. 3, dikasih fasilitas penuh, alat, aparatur pemerintahan, aparatur keamanan, aparatur sipil negara untuk mengurus negara ini. Jadi jangan katakan buktikan kalau Pak Jokowi nggak korupsi, itu kan bukan Pak Jokowi. Karena apa? Uang dari rakyat itu lewat APBN, anggarannya untuk biaya gaji total pegawai negeri di Indonesia, termasuk KPK, termasuk jaksa, itu hampir 300 triliun. Itu uang pajak. Terus itu kan bukan Pak Jokowi yang korupsi, makanya Pak Jokowi dibilang tidak berhasil. Karena apa? Karena uang yang sebanyak itu, 300 triliun itu digunakan percuma. Kalau korupsinya juga makin banyak, penegakan hukumnya juga makin tidak jelas. Terus kita mau banggakan apa? Indeks persepsi korupsi di era Pak Jokowi itu turun drastis. Dari 40 di era sebelumnya, di era Pak Jokowi menjadi 3,4 indeks persepsi korupsinya. 34. Iya, 34. Terus undang-undang KPK dihajar pula. Jadi kasus korupsi seperti ini itu memang sangat menjijikkan bagi rakyat. Kenapa bisa terjadi besar-besaran di era Jokowi? Padahal Pak Jokowi katanya tahu. Tapi kalau tahu hanya untuk bargaining position, supaya dia mempunyai kekuatan menekan orang-orang yang korup itu, termasuk menteri-menterinya yang menjadi ketua umum partai, akhirnya segala keinginan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal termasuk perubahan undang-undang itu dilakukan. Janganlah kita itu bodoh sebagai rakyat. Memuja seseorang itu boleh, tapi memuja presiden kelewatan itu salah. Karena presiden itu akan datang silih berganti, siapapun itu tetap kita membayar
Tetap kita memilih presiden juga lewat uang rakyat, iuran dari rakyat. Apa ketika memilih Pak Jokowi sama ketua partai itu iuran untuk membuat surat suara dan yang lainnya? Itu uang rakyat lah. Masa sudah jadi pendukung nggak, aduh, berpikirnya itu gimana ya? Kita ini janganlah berlebihan ketika mendukung seseorang atau memuja seseorang. Gila kalau kita seperti itu sebagai rakyat. Saya mau tunjukkan bukti lagi bagaimana rusaknya sesuatu hal di era Jokowi. Daerah saya ini daerah penghasil tembakau. Saya hitungkan tahun 94 tembakau di daerah saya ini sudah laku 25.000. Itu waktu itu harga semen masih masih Rp5.000 per sak. Berarti 1 kilogram tembakau itu mendapat 5 sak semen. Maka di era Jokowi dengan alasan kesehatan dan sebagainya, kenaikan total dari cukai tembakau itu 100%. Jadi yang diperas itu bukan hanya wilayah tambang. Kami yang di Jawa Tengah pun, di wilayah penghasil tembakau ini ditekan luar biasa. Akhirnya pabrik untuk menekan produksi, beli ke petaninya murah. Ditekan, betul. Dalam kurun waktu 30 tahun, kenaikannya